Gusti kiyu Sroyono hanenuwun kang kiwane pepadang kesangkiye palimarmo Gusti tumedanan nitahake kalereman salir tetuwurina kelawan wengi nuwun jeng Gusti kang tansah minangkani jeng salir panyuwun kiye dawuh Gusti tumedang kawidan kumisas anang kene ono kalereman gesang tansah sekara Gusti ngamriksani kidung panyuga sangakala pangeseh karasuh gumelar Gusti kang tatan kawurian padha rawa tumemeng nilingake salir dawuh Gusti sesohono kang nggawe rusuhaneng sahindengi kesangkiye Gusti kang nurun salir kang cinalang Gusti minangkani kemajuan kiye keso suwine sumengko piwane panenger saking prakelar Gusti Selamat siang. Salam ngalah ngalih ngamuk. Kita pernah ngalah, kita pernah ngalih, itu sekarang seperti ngamuk. Tapi ngamuknya lebih ke ngamuk yang lebih konsesional, yaitu kita mungkin ini hanya ide dari saya. Oh maaf saya susah. Jadi ngamuknya kita lebih ke konsesional, artinya kita mungkin bisa nggak kita buat memorandum. Kita tanda tangan semua orang warga masyarakat Borobudur, kita menolak itu. Karena selama ini kita selalu dimanfaatkan. Kita menjadi objek bukan subjek. Dipikir kita diem, kita manut, tapi kita harus bergerak. Maaf Mas Diki. Kita tetap anggur merah Mas Diki. Ya nggak pernah keluar. Boleh, mari. Saya tahu di setiap orang di sini punya kepentingan masing-masing. Tapi saat ini kita harus tunjukkan bahwa kepentingan kita hanya satu, yaitu kita berdiri di tanah kita sendiri. Kita bukan orang yang tidak punya hak untuk hidup layak di Borobudur. Mari kita bergerak bersama. Kepentingannya adalah kepentingan satu, mempertahankan perut kita. Setuju nggih? Yakin? Oke, nanti Mas Lukman yang akan membuat sistemnya seperti apa. Saya pikir Mas Lukman ya juga pinter lah untuk mengkoordinasi semuanya. Jadi saya itu aja. Jadi ini saja kita ngamuk secara konsesional. Ya, nggak usah takut.
ada Mas Widi kok. Nggak usah takut, kita nggak bakar-bakaran, kita nggak merusak, nggak, jangan, itu bodoh. Soalnya kita bergerak secara konstitusional, karena itu juga dilindungi undang-undang saya pikir. Gitu kan Pak Iwan, dilindungi kan? Kita pinter itu aja sekarang. Kalau yang iya, loh, kalau yang di sini saya jelas, saya tidak melihat orang-orang yang di pro yang sana, karena jelas, ini peta jelas, mana kawan, mana musuh. Jelas. Jadi saya berani bilang, jelas di sini nggak ada orang yang itu aja nggak ada di sini. Karena apa? Mereka sudah terlalu kenyang. Soalnya kita juga punya hak untuk kenyang juga kan. Minimal angsuran kebayar. Itu poinnya. Mas Irwan, sawah. Itu aja. Terima kasih. Kami dari sama Mas Irwan memang sukunya baru 2. Jadi kalau gayanya mau kalah, tapi sebenarnya hanya berdua kita itu. Tapi setidaknya kalau mau ikut silahkan. Kita punya visi yang sangat bagus. Monggo datang, kita buat. Kita tidak berorientasi ke politik enggak, tapi kita lebih ke gimana kita menjaga Borobudur lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga sudah mulai beberapa mengerucut ya. Jadi memang intinya memang di hari ini sebenarnya sudah ke filter sendiri. Saya sudah menyimpan beberapa yang sudah kita sampaikan di daftar, dan ternyata yang hadir ya yang concern terhadap keberadaan masyarakat tadi. Ada yang tadi dikatakan kepentingan tadi, memang kepentingannya ya orang-orang yang tidak hadir yang kita undang-undang. Ada beberapa juga memang ada di situ, dan melihatnya bukan apa yang saya sampaikan, tapi melihat sosok saya. Jadi ada yang orang senang ragu juga atau di kami kontrol hukuman, padahal tidak melihat undangan yang saya bikin apa. Kita tuh ingin kulit baru misalnya tadi ya dikatakan gen-gen tadi. Gen tadi itu kalau tidak frekuensinya sama, tidak akan sama, tidak akan bergerak begitu. Nah kita ingin mendengar sedikit dari Mas Tetek, mungkin yang sing ngomong wilayah lokal di Jenyangaran yang dulu juga diusir. Beberapa juga kita harus dipecat loh. Monggo Mas Tetek mungkin bisa memberikan masukan juga buat teman-teman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati dari tim pejabat-pejabat ataupun dari pelaku dari wisata maupun dari sesepuh Mas Jack dan lainnya yang terhormat dari Bapeda. Pertama-tama saya di sini ingin mengenalkan diri, nama saya Marioto, asli nama saya, tapi bekerja di Borobudur Pak Tetek. Saya kebetulan di kewilayahan Ngaran 1, Ngaran 2. Dalam hal ini kami, saya dari awal merasa dalam hal ini memang PT Taman Wisata terutama dengan dilindunginya dengan perpres yang baru ini sangat merugikan bagi kita semua, terutama saya yang dahulu kala kalau hari ini masih di area Taman Wisata nih, nyuruh omah kula nuting Manuaran itu buka dawet nang ngarepan mesti wis payu sakniki. Tapi sakniki nek kula buka dawet nang ngarepan omah ya mau digegulu ngopi. Terutama memang dari terah kami banyak yang ada di luar, terutama dari keluarga Bapak Kepala Desa kami. Sebetulnya itu kalau buka lawang candi wis ketok mbiyen. Hari ini buka lawang ya kebun, makan dan sebagainya. Dari analisa ke pemerintahan ini memang banyak merugikan dari kami. Saya 3 bulan lahir di dalam, kayak lahir mawon omai kon pindah ke wetan jalan, hari-hari ini diduduk, ya dipindah nang wetan jalan. Dari hal itu kita mencermati dari kehidupan warga Ngaran 1 terutama, itu memang secara perekonomian agak meningkat. Itu hampir saya masuk di Taman Wisata itu tahun 98 sampai hari ini kemarin tanggal 7 September saya meresign diri dari TWC karena wis rabetah, karena memang padu Taman Wisata. Ya akhirnya mau ditakoni arep milih mlebu taman atau arep milih nang kewilayahan. Saya milih di kewilayahan karena itu hak saya dan harus saya perjuangkan. Jadi dari hal itu bahwa kita secara
secara kehidupan. Sebetulnya kita dijajah secara tidak langsung, tapi adili rakroso. Di waktu itu kita memperjuangkan teman-teman saya, terutama warga saya yang bekerja di area Taman. Itu mulai tahun 2016 kalau tidak salah, kalau ya pendidikan ke SMP, kudu ngedek GPT, bicaranya konco-konco orang mlebu nyambut gawe. Dan alhamdulillah bisa terrealisasi sampai hari ini. Saya di kewilayan kebetulan pembilo desa Borobudur bersama Pak Jack, di mana Gerenang Provinsi Padu, tekanan di Padu, akhirnya saya dapat SP 2023. Saya kalah lelang. Dan sekarang di para pengusaha PT yang ada di lingkungan Borobudur tinggal satu tok, yang dulu agak ada 5, sekarang yang dimiliki usaha dari warga lingkungan Borobudur cuma 1, cuma Borobudur Indah ini Pak B. Dan itu kemarin kita konsultasi aja sudah mau hilang juga. Jadi memang kita secara perlahan-lahan kita dijajah dengan aturan bahwa PT Taman Wisata itu mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya sendiri tanpa melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami terakhir kemarin berkaitan dengan pasar seni Borobudur sini mau ditandatangani. Sampai hari ini saya meminta kepada Bapak Kepala Desa tentunya untuk tidak bertanda tangan untuk bastonnya dari PU ke PWC. Artinya kalau Pak Kadus nanti tanda tangan, saya yang demo di sini, walaupun kalau Kadusnya di bawah naungan Pak Kadus. Dan sampai hari ini belum ditandatangani. Sebetulnya kalau pedagang mau pindah belum bisa karena itu belum istilahnya belum diserahkan kepada pihak yang ketiga, karena PU nggak akan mungkin meragati listrik, banyu dan sebagainya. Saya berharap dengan hal ini peresmian agak mundur lagi, karena setelah saya kemarin mengikuti rapat yang terakhir dengan Prof. Windu dan yang lainnya, niku janek di rumahnya Pak Bu, niku kol adem, rumahnya niku kol ansel, karena itu semua kepentingan kita masuk. Dan kajian ini hari ini dipaparkan hari ini, bukan kemarin sebelum Perpres, sebelum KSPM masuk di Borobudur. Ini salah. Jadi kajian ini muncul dan dipaparkan mungkin di Letempel itu kan hari ini. Ini ku biyen. Kita niku adem kanggo Borobudur. Nah sekarang kita menjadi panas memang karena kajian ini muncul, kaya seolah-olah KSPM itu tak bangunke danane triliunan, kok kowe rada nampa. Itu pertanyaannya. Padahal pembangunan secara keseluruhan di wilayah kita, di wilayah Borobudur, tentunya satu, banyak merusak lingkungan. Lingkungan seperti apa? Sekarang secara amdali, banyu semono upae saka pasar, terminal, Candi Borobudur dibuang tengkalene Kidulinggan Pulau. Jebol bedino. Apakah itu masuk kajian? Tidak ada kajian. Termasuk pasar seni yang sekarang itu milih ngidul. Leboke teng mriku mengko ya tekan nggen kula meleh. Ala nggen kula kebanjiran sawah ora tau panen. Saya sampai menyampaikan kepada Prof. Windu, apakah memang Borobudur ini yang mempunyai lahan pertanian yang begitu sempit, apa jan arep dadeke tanah kering yo ben didol karo londo apa didol karo wong njaba. Karena sampai apa? Musim penghujan kemarin, irigasi kita tidak hidup loh. Kita cuma mengandalkan tanah hujan. Jadi ini ancaman-ancaman secara lingkungan harus kita cermati. Kenapa kok banyu ini ramili bendino asal? Jangan-jangan juga bahwa kita di desa Borobudur kecilnya lingkup kecilnya, besarnya memang Borobudur ini dicerengke dan sesuk masyarakat rasa do tani jodoh dijual. Jurawat dulu tinggal seperti kita kayak lihat di Jakarta, Betawi nih selot minggir, sing wong kota selot mentengah. Nah ini yang menjadi konsen kami terhadap isu lingkungan ini. Jadi saya yang berharap, alhamdulillah kemarin saya dapat undangan sama Hakim menyampaikan ini, kita
sepakat monggo bareng-bareng dengan beberapa kajian yang sudah disampaikan itu kemarin di rapat sama Porfidu sudah kita sampaikan dengan Kak Iwan asistennya, bahwa yang terpenting itu warga saya ada 1136, ada homestay-nya 243, sing dodol ono 534. Apakah itu sudah diatur dalam Perpres? Belum. Ternyata belum. Pak sekosi siji. Nah, akhirnya di dalam KSPN ini besok pintunya cuma ada di pulau. Akhirnya saya mengusulkan pintu Tenwetan sudah mengajukan mulai dulu sampai sekarang. Akhirnya juga tidak ada respon. Kemarin saya matur dengan asistennya Prof. Windu, ketoknya kabutan Pak, nek iki kono lawange. Ah mengke kan jalan, ngalan, kelurahan, semaput nih. Jadi ini memang kajian ini yang begitu apa nggih, ujuk-ujuk dan di situ kemarin kajian yang terakhir tentang KSPN ini munculnya setelah ribut-ribut Taman Alam Kelola bicaranya dan oleh tanda tangan. Harapannya dari kita, dari desa terutama pemerintah itu wis ayem, wis ono sing nglindungi desa oleh ini dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di Perpres yang baru dengan di pasal 14-nya di bawah bahwa desa itu nanti memang iso ngusulke. Ning ngusulke tok. Jadi mau ngusulke tok kemungkinan kalau kita sayang ngumpulke kaya Pak Lukman, Mas Jek, yuk kita ngumpulke di Musdeske, kita kirim. Jadi nek boleh ditomo Pak. Nek itu akan menjadi satu pemikiran mereka, bukan pemikiran kita. Gerak dewi ini kono apa sak lebari itu. Ini yang menjadi pertanyaan. Makanya kemarin kita sampaikan kalau memang ini adalah melalui Musdes, ya kita mengawali itu orang bingung pikiran tok. Dia dilakoni di program di sana dan kita ora dilibatkan sama sekali. Itu ya padha wae. Wis kasarane wis teko tetap wis teko pateni ndak seplak wis langsung. Nek butuhe tok sing ilang tetake sampe. Makanya dalam hal ini kita sepakat, saya secara pribadi maupun secara kewilayahan di Tengaran wis tak omongi besok nek jan mangsane kita harus memperjuangkan hak-hak kita. Monggo kita secara bersama-sama termasuk teman-teman muda saya di Karang Taruna. Dan kemarin kebetulan saya cuma terganjal waktu tanggal 16 Juli kemarin sebenarnya saya membentangkan 100 meter kain putih sak dawane pos itu tekan dusun tak tanda tangan waktu itu. Ternyata kalau liwat di ganjel di parani di rumah ojo dilakoni. Besok tahun 2024 kue menang lelang meneh. Ternyata 2024 keluar kalah. Berarti memang jangan kudu pateni tenan saya. Besok akan saya lakukan. Intinya kearifan lokal ini memang gini Bu. Jadi kalau kita secara birokrasi memang kangelan. Anane nggih, kula duwe warga 1000 ya iso tak kerake saya. Jadi intinya adalah kita menuntut hak kita dalam artian mung diluwokke tok wis lumayan. Wes bola-balik ngirim surat, bola-balik katanya tidak ada responnya. Dari hal ini saya sepakat dengan teman-teman mau multi sisi ya multi kafe. Hari ini saya berjuang ini kalau domongi sama teman saya. Nek ini berjuang diri, ini orang ngaji nih. Mau boleh kontrol kira-kira istilahnya teknologi kancane. Nah kemarin saya ditawarin oleh teman gimana kalau kita gabung dalam forum ini nanti kita menyamakan persepsi bareng-bareng. Ini orang kali awalnya itu orang, tapi kita adalah untuk menuntut hak-hak kita yang dulu kalau kita lihat sebelum Perpres 90 yaitu digelontorkan. Di situ ada peran desa, ada peran kecamatan, ada peran kabupaten. Saat itu yang Perpres 58 anyar ini kok malah tahu peran-peran itu 92 ini entek dengan yang baru kita luwih entek meneh. Jadi ini saya sepakat, monggo nanti saya siap bekerja sama bareng-bareng kita kolaborasi bagaimana hak-hak desa Borobudur, lingkungan,
terutama di kawasan Borobudur bisa sejahtera seperti apa yang kita inginkan bersama. Yang paling penting hari ini monggo berusaha sesuai menurut keyakinan kita, kekuatan kita, kemampuan kita sendiri-sendiri. Setelahnya kalau kita ada yang ngumpul ke, ayo dikumpul ke, kita bareng-bareng, tentunya ada kekuatan yang sangat besar. Mau itu secara pribadi saya matur, dan ini kebetulan saya dengan teman, ini saya ya oleh undangan dewi, ini kalau ya oleh perintah saking Pak Kades untuk mewakili di sini, dikarenakan Bapak Kepala Desa Borobudur beserta keterawuh karena ada kegiatan yang lain, mohon izin untuk forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang ketika sudah tadi beberapa teman-teman menyampaikan hukum dan sebagainya, karena emang yang dikhawatirkan teman-teman itu sama dengan jadi beberapa tahun kemarin ketika komunitas navigasi tentu melihat beberapa fenomena alam yang sudah mulai habis, termasuk air itu menjadi masalah yang besar. Dan apa? Selain Gunung Potorono di sana ditanam pinus, Bukit Dagi juga pohon pinus, Borobudur juga ditanam pohon pinus. Sementara sumur bor itu ada 75 titik yang tidak ada izinnya. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap air tanah dan tanaman di sekitarnya. Termasuk Kali Silang itu juga sudah mulai habis karena mata airnya sudah tidak dirawat oleh teman-teman juga di wilayah masing-masing. Bahkan lebih luas lagi, lingkup di sekitar candi itu adalah banyaknya adalah candi Hindu, ada candi Bandung dan sebagainya, ini juga tidak tercover. Nah, mungkin untuk kita selanjutnya memasukkan beberapa mungkin dari kepala desa bisa memberikan sedikit masukan. Ini Ibu dari Bang Imus memberikan sedikit masukan atau apa ya? Sedikit tanggapan dari beberapa. Saya tidak bisa panjang. Bisa di sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerbang Desa Kembang Limus. Untuk sementara ini kami kan dibangun gerbang gajah yang sampai hari ini kami hanya sebagai pengelolaan sementara aja dari UPR untuk tanggung jawab kami, listrik dan sebagainya, dan ruko itu juga kami warga ya, jadi kami mengolah untuk pembayarannya sewa juga minim, jadi kami mohon dengan UPR Bu Widya itu saya selalu Pak Ibu ini gitu, saya jadi gimana gitu loh Pak, sampai hari ini belum diberikan untuk asetnya juga belum sampai hari ini. Kami mohon bantuan dari Pak Lukman mungkin bisa. Kalau mantar ke saya ya sama, kita juga senasib. Siang studio. Saya mau sedikit dongeng saja ya di sini, bercerita sedikit mungkin sebelum kita bicara tentang yang tadi disampaikan Pak Lukman. Memang saya sudah dengar PT Taman Wisata itu tidak hanya mengepakkan sayapnya di Borobudur, tapi di seluruh Indonesia kemungkinan. Jadi nanti BUMN di mana-mana yang punya aset itu akan dikelola oleh PT Taman Wisata. Nah, di sini saya hanya ingin bercerita sebelum ada PT Taman Wisata, kemudian setelah ada PT Taman Wisata, dan kemudian bagaimana kita bersama-sama mereview PT Taman Wisata ini karena sudah 40 tahun. Sebenarnya 40 tahun itu belum bisa direview, kita butuh 500 tahun. Sabdo balon. Jadi kalau sebelum ada PT Taman Wisata, saya hanya masih kecil waktu itu, belum paham tentang digusur sana sini. Saya masih kecil ya, itu masjid yang sudah besar. Yang saya ingat waktu itu, kesedihan saya cuma satu. Saya kehilangan tetangga saya yang namanya Pak Wiharjono yang punya TV. Nah, saya udah nggak bisa nonton TV lagi. Nah, waktu itu
Suwargi bapak saya mengumpulkan anak-anaknya termasuk saya. Masjid itu juga ada. Dia yang paling marah waktu itu karena sudah dijanji iki bapak nomor duit ning orang-orang sing tuku opo-opo, orang-orang sing tuku mobil, orang bangun omah gedung, duitnya ditabung kanggo sekolah katanya gitu. Nah saya nggak paham itu. Kakak saya masjid itu mau punya GL Pro aja nggak dikasih, mending sekolah. Saya jengkel ya, punya TV nggak dikasih juga. Saya suka film itu apa namanya setiap hari minggu itu Little House, itu saya sedih nggak bisa nonton itu. Jadi kalau saya sekolah itu misalnya teman-teman udah bercerita, saya mundur teratur, nggak bisa ngikuti. Nah akhirnya saya bersumpah berjanji pada diri saya nggak mau kuliah. Selesai SMA saya mau pergi kerja, uang gaji pertama saya mau beli TV. Dan terwujud kan akhirnya saya nggak suka TV karena saya senangnya baca buku karena nggak nonton TV. Ya udah saya punya perpustakaan waktu itu. Nah saya punya perpustakaan pertama kali umur 10 tahun. Tapi ada kesedihan yang tertoreh di dalam hati saya karena view di depan mata saya itu setiap hari satpam yang gebung-gebungi pedagang. Dagangannya direbut, kemudian cekel, terus pokoknya saya sedih. Jadi dari situ saya berterima kasih sama bapak gitu karena ya saya nggak dibelikan TV nggak apa, yang penting saya sekolah. Nah saya pergi meninggalkan Borobudur waktu itu karena satu alasan sebenarnya. Saya kan dari kecil sudah di Candi. Bapak saya ngeresi waktu-waktu di Candi, nggak diperpanjang kontraknya karena nggak nyerah ke tanah kayaknya gitu. Terus bapak jadi petani lagi, saya masih sering ke Candi Borobudur. Saya ditangkap satpam 3 kali, Pak Tarto waktu itu. Tapi saya dilepas karena isi tas saya bukan dagangan tapi buku sama pensil. Saya gambar di candi. Setiap hari saya melompat pagar. Sampai saya pergi dari Borobudur karena masjid itu ada di sini, nyeneni saya. Dia bilang gini, "Tik wes lening budur, kowe iki wes ireng banget. Orang ngerti seneng karo kowe lho." Ya udah saya pergi, nyari yang malu sama saya. Akhirnya ya ceritanya panjang. Nah, cita-cita saya waktu itu saya ingin mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya di mana saja saya pergi. Suatu hari saya ingin pulang buat sekolah. Nah, sekolah itu sudah terwujud sekarang. Saya bersyukur ini anugerah, 2 anak saya sudah selesai sekolah, mimpi saya terwujud. Saya bikin sekolah kecil yang sederhana. Sekolah itu adalah memori saya masih kecil. Nah, ini saya mau bercerita di sini sebelum ada PT. Dulu keluarga kami Pasar Kenayan, Ngarang, desa mana lagi itu orangnya sayur rukun, damai. Bahkan orang gila aja diopeni, dibiarkan hidup di pasar. Ada Mini, ada Kamali, ada Ali Kandang, ada Mbah Kuat, ada Amali, ada Suror itu saya dulu kan pramuka itu berprestasi ya. Saya mencari tanda banyak sekali. Terus SD lagi nih, kok saya Suror ya? Tak copot semua itu tadi. Nah, dulu ya kalau Kamali itu berdiri di depan warung sauto, ibu saya jualan Suwargi, jualan sauto, tanpa minta langsung diambilkan nasi. Saya nulis, terus nanti dia dibiarkan hidup. Nanti mandek di warung jajanan ya dikasih. Yang sok kurang ajar itu ya geng-gengnya anak-anak pasar itu, godani wong edan itu. Tapi yang orang-orang tua tidak. Kami itu semua sayuk rukun. Orang-orang sebelum ada PT Taman Wisata itu kami semua hidup damai. Nah kemudian setelah ada PT Taman Wisata ini terus Borobudur itu. Rebutan iki, rebutan itu. Tapi saya nggak dengar ceritanya ya karena saya nggak ada di sini.
Dan saya pulang, aslinya saya kenapa ketarik saya ke sini. Saya udah mau pulang loh. Saya udah nyaman derek Harso dalam Jogja. Saya kok damai di sana. Tapi yang membuat saya pulang apa? Saya kesasar waktu itu. Saya kesasar mau naik gunung di Ngadiharjo sana. Nah, ketemu di satu desa ada anak kecil yang iris-iris kacang, nama bukunya di samping. Itu tahun 2017, 2 hari sebelum kemerdekaan. Akhirnya saya tersentuh sama namanya Usna. Terus saya tanya, ini anak-anak di mana-mana pada lomba-lomba kok di sini enggak ya gitu. Gitu. Ada rumah-rumah yang nggak di Indonesia. Saya pulang ke Jogja itu mikir 2 hari mau tak buatin apa anak itu. Saya tanya ada berapa anak? Ada 20 anak. Saya berikan buku tulis semua. Saya rayakan bersama mereka. Semua dapat hadiah, nggak ada lomba. Tapi saya dongeng. Saya kasih banyak buku cerita di situ. Nah, sekolah saya bermula dari situ. Tapi yang udah saya diusir. Orang tuanya pada stres di sana karena anak-anak ini menurut kalau berarti kesini itu anak saya nggak mau tidur ya, nggak didongengin ya. Nah, saya harus baca bukunya berarti itu paling tidak 3 kali gitu baru dong. Ternyata komplain yang bagus yang membuat saya bahagia dan anak-anak itu sekarang menjadi anak-anak saya, kita menjadi keluarga gitu. Dari situ dusun kecil itu yang tadinya komplain dengan saya sekarang bantu membangun sekolah saya. Mereka saudara saya. Nah, supaya ceritanya tidak panjang, saya akan kembali bersama-sama di sini. Kita bisa mereview keberadaan PT yang tadinya kurun, membahas lemah gitu ya. Terus diusir, ini, kemudian kami semua diberi, ternyata cuma buat jualan karcis. Padahal Candi Borobudur itu luar biasa ilmunya, mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di situ. Nah, kok kita mau dibodoh-bodohkan di sini, dibikin kita diam? Itu penyelesai masalah Indonesia, mungkin dunia ada di Candi Borobudur. Dan ini hadiah terindah untuk bumi ini. Itu Candi Borobudur. Ini kalau raja dan ratu dan siapapun yang punya pemikiran hebat membangun Candi Borobudur itu tahu sekarang ini sedih loh. Dan ini saya yakin tadi waktu Pak Ivan bicara mungkin tidak ada yang memperhatikan alam semesta di sini mau meniupkan angin. Saya sampai bilang itu lihat ini anginnya ada di sini. Tadi anginnya itu seperti bahagia sekali karena ingin sekali apa yang mereka sudah rencanakan membangun candi seindah itu untuk apa? Untuk kelestarian bumi. Angin lagi. Untuk kelestarian kita. Kita ini diinginkan supaya kita harmoni masing-masing. Itu masing-masing setuka itu kalau saya mau boleh bercerita panjang, tapi mungkin lain waktu, itu luar biasa. Kita nggak ada yang tahu. Saya memang bisa membaca bukan dari sisi agama, tapi karena kedekatan saya dengan Candi Borobudur, saya dari kecil. Itu rumah saya kedua. Waktu kecil nunggu bapak, waktu remaja tempat saya lari karena ibu saya nggak ngasih TV itu, nggak ngasih. Terus remaja umur saya belajar bahasa Inggris di situ, saya suka tengok-tengok guide yang di sana di situ, sampai itu menjadi pekerjaan saya sehingga saya bisa membaca candi secara bukan orang agamis gitu. Nah, kemudian kita review ya sedikit dari saya ini dari pengelolaannya. Apakah ada tamu yang tercerahkan setelah mengunjungi Candi Borobudur? Saya rasa tidak ada. Padahal orang Amerika, orang mana butuh menabung berbulan-bulan bertahun untuk bisa ke candi. Dari parkir, beli tiket, arogansinya, masuk dibiarkan ke candi, diganggu dengan orang-orang yang praktek di atas, kemudian
jalan keluar terpanjang di dunia yang membuat mereka itu tidak ada pencerahan sama sekali. Jadi ini murni sebagai mesin pendulang rupiah, bukan sebagai tadi yang dikatakan untuk budaya apa semua, tidak ada di situ. Kemudian lingkungan di luar Candi Borobudur, adakah rasa damai, tenang, sunyi? Tidak ada. Saya dengan Pak Kon hampir tiap hari pergi mencari tempat yang sunyi. Uang saya sudah saya masukkan semua untuk bangun sekolah, tapi kami tidak pernah bisa tidur. Ada dangdut, ada rock, ada koplo-koplo itu, ada karaoke, ada macam-macam. Suara ada terus. Di sini susah mencari tempat sunyi, tidak ada. Kita tidak ada toleransi. Apakah ini didesain supaya telinga kita tuli, supaya otak kita tidak bisa berpikir? Saya tidak tahu. Tapi sepertinya iya. Karena tidak ada ketenangan. Mungkin kalau menilik zaman dulu, di sini adalah tempat orang mencari diri sendiri. Tempat orang nyepi, sunyi. Delok ke awakku dhewe iki uripe wis apik durung arep nggih opo, kemudian mau kemana? Karena orang Jawa asli itu hidupnya kelunta-lunta dulu untuk mencari dawuh. Dawuhnya apa? Untuk hama mayu ayuning bawono, menjaga kelestarian bumi, bukan untuk golek duit, ngerok duit seoke-oke, bukan. Karena kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang spiritual. Ini kayaknya bukan tempat spiritual di sini, tempat hura-hura. Jadi awal mula dibangun candi tujuannya apa? Tidak ada yang bisa menyatukan visi misinya dari leluhur kita. Kemudian di luar lingkaran Borobudur, pertaniannya bagaimana? Pengairannya bagaimana? Kering semua. Jadi setelah 40 tahun di sini, apakah sungai kita menjadi jernih? Apakah anak-anak kita sekolah tinggi-tinggi? Saya tiap hari dengar keluhan, mereka tidak bisa membayar seragam, mereka tidak bisa membayar buku, mereka tidak, bahkan itu mahal ya. Yang berkebaya aja, kalau tindak ke tempat saya, kebaya saya habis, jari saya habis, dipinjam. Artinya apa? Gak punya uang. Dan pendapatan mesin pendulang rupiah yang berbentuk monumen itu berapa? Saya tidak tahu dan tidak mau tahu. Kemudian apa lagi ya yang arogansi dari PT memang saya rasakan. Saya pernah diusir sekali. Pendapatan utama saya adalah pemandu wisata. Saya diusir waktu itu, yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk, katanya gitu. Saya nangis, saya hampir pindah ke Pelawasan. Tapi suami saya bilang, Mati, itu anak-anak di sini sangat mencintai kamu, jangan pergi. Ya sudah, sekarang saya merintis usaha baru, tidak guiding lagi. Namanya lucu-lucu. Saya usaha minuman, bajigur, kemudian makanan dari ketela, bajingan, kemudian ada dari cerita gajah, saya bikin jaringan. Jadi itu usaha kecil saya sekarang. Semoga ini bisa menggantikan saya pekerjaan saya yang lain untuk meneruskan sekolah ini. Nah ini review ini yang ingin kita saudara sini mungkin tidak usah gantian musir. Saya itu sampai aku jadi bilioner atau gue biasa kali gantian loh. Jadi itu kita review kembali. Apa sih faedahnya mereka ada di sini? Apa faedahnya? Kita harus buka pikiran kita dan kita jangan mau bodoh-bodohin terus. Itu mereka yang membodoh-bodohi masyarakat sekitar sini. Saya sedih loh melihat. Sedih. Saya nggak mau bicara buka terlalu lantang karena nanti saya juga akan malah dia namanya itu penistaan. Saya hanya bercerita aja. Nah nanti mau dibawa kemana? Misalnya PT mau masih di sini, monggo, silakan. Tapi itu review itu lingkungannya, masyarakatnya. Jangan hanya
mikirkan pemasukan terus. Alam menangis di sini. Sungai kering sekali. Ya, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau saya berhati-hati karena udah lama diem atau kasih pertanyaan berbati. Ya, itu salah satu nanti beberapa eksplorasi tentang bagaimana dulunya kemudian sampai sekarang, bahkan sebenarnya saya juga termasuk keluarga yang tergusur saat itu. Dan efeknya seperti tadi yang dikatakan Mbak Ati juga, ada hal yang hilang di situ, bahkan cari ekonomi aja susah. Hubungan sama ekonomi sekarang kita dengarkan nanti Mas Begar akan berbicara dengan mungkin lanjut ke temannya yang di sampingnya. Nanti setelah ini kan review dari Pak Swito untuk meresume beberapa pendapat dan sajian yang akan sudah kita selesaikan hari ini. Nanti last minute nanti buat Mas Cek untuk ngasih ngomong untuk yang terakhir. Monggo Mas Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yulianto. Rumah saya itu di Kujon, itu sebelah Kampung Seni, cuma 20 meter dari sana. Nah itu kalau saya menelisik suku saya ada di situ, suku Jon saya ada. Dan saya sudah dari kecil itu memang hidupnya di situ, kecil di situ. Main petak umpet di Borobudur, bolos sekolah di Borobudur. Wah itu banyak misteri di situ. Wah di situ saya mengetahui dari awal itu saya juga kalau orang ini misteri, misteri. Saya penasaran misteri apa di Borobudur itu juga saya tertarik di situ. Banyak patung-patung banyak itu. Kalau tak diajak bicara itu bisa nanti. Saya cerita dari dulu itu mbah saya itu kalau dibuktikan secara sekarang bisa terbukti kalau candi itu memang orang tua dulu nenek moyang kita yang bikin. Itu takdir Allah ya, itu takdir Maha Kuasa yang menciptakan. Waktu itu memang di situ memang garis tekan sekarang itu garis takdir ya, namanya garis takdir. Itu zaman dulu itu mbok sapa jenenge kula belum memastikan, tapi mereka sudah mengetahui Sang Maha Pencipta ada tempat situ di bikin candi itulah untuk mereka menuju Sang Kolik itu dibikin itu sampai sempurna. Sampai sempurna belum ada belum ada pemanfaatan yang pasti di situ. Terbukti pas ditemukan itu batu tangga itu masih utuh, belum ada karet seperti kan gerus ya. Kalau pas ditemukan itu belum, masih utuh, masih baru lah, hitungan masih baru. Di situ ada cerita bahwa setelah itu ada pencerahan, ada agama Islam dari sana turun ke sini, itu Syekh Sumadil Kubro. Warga Jawa ini asli itu yang khawatir ini nanti kan ada dulu ceritanya ini nek sing do nyembah watu wedune arep di mbruke. Mbah saya kuwi nenek moyang saya ku kerja bakti, kanan kiri lemai duruk ge nguruki candi men ora ketok engko ndak anu. Itu ceritane yuk nenek moyang saya itu mbayu nang Bali ceritane ngoten. Nang Bali mendek nenek iso tetep bersatu, bisa bersatu, iso sembahyang lah, iso tetep ibadah menggunakan ajaran yang mereka akui dulu. Borobudur ditinggal sampai akhirnya ditemukan. Ditemukan itu misteri toh, tapi saya mengetahui itu bisa dibuktikan ya nanti. Yang stupa atas itu ada pintunya menghadap timur dengan dibuktikan badian yang keliling itu terputus, di situ ada pintu masuk untuk singgasana. Nanti dibuktikan saja. Dan relief di situ ada cerita apa, insya Allah saya sedikit mengetahui. Intinya di situ ada pembelajaran kehidupan dunia akhirat yang sekarang kalau agama yang sempurna itu memang Islam bisa klop di situ.
Terus Borobudur ini garis takdir kita, misterinya kan diciptakan untuk apa dulunya juga kita nggak tahu. Nah, sekarang prosesnya tekanik sekarang itu kita yang menjalaninya. Kalau yang kemarin-kemarin ditemukan dipugar dari apik, nah itu monggo terserah. Sekarang zamannya kita toh, itu amanah dari nenek moyang kita untuk apa gitu. Wong kita memang di situ berarti kan nenek moyang kita di situ lainnya kita. Sekarang misterinya kan pemanfaatan. Kalau kemarin itu banyak yang tertarik untuk mengelola itu dengan teknik untuk komoditas. Nah, sekarang waktunya kita sebagai ahli waris itu mau dibikin apa Borobudur. Hak kita tuh di situ memang. Nah, sekarang kita harus bersatu memang. Kalau sendiri-sendiri, kalau saya dari kecil lihat itu dari pemerintahan desa kadang tidak ada yang benar-benar memikirkan secara terbahasa lillahi ta'ala. Nah, itu kalau tidak lillahi ta'ala itu berakibat fatal. Kalau kita lillahi ta'ala nanti ada pencerahan di situ, tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, di situ memang ada keberkahan. Ayo mari, kalau yang selama ini mungkin yang pegang dari aparatur kepemerintahan tidak berpihak pada masyarakat, ya sekarang kita yuk mikir diri ngoten mawon nggih. Toko kita bicarane supaya kita mendapat keberkahan dengan harga candi gitu. Umpamane kok adol tiket ya ora apa-apa, desa adol tiket nggak adol tiket ya kita bisa jual tiket sendiri gitu. Masalah undang-undang kepres itu yang biasa bikin ya main bikin, tapi bikinnya pesenane kita gitu. Kita pesen gawe iki rapropres iki seperti ini ya itu mah bermanfaat. Jangan malah sing gawe yang buat rapropres itu ada keinginan sendiri ya itu enggak. Kalau nanti sampai kapanpun tidak. Tapi kalau benar-benar itu undang-undang itu dibikinkan untuk semua ya, untuk rakyat kesejahteraan, bukan untuk seseorang saja. Nah itu ini kami yang itu aspirasi kami, dampak dari PSN ini kita sekarang apa yang kita alami kan dampak dari PSN dan Raperpres terkait tata kelola Borobudur yang kita sentralisasi. Nah, bagaimana caranya? Ya disentralisasi ini warga kita ya tetap dilibatkan. Selama ini kita melibatkan diri susah, semarai nang kono wis ada aku rumongso ya merasa bisa ayo kabeh menghandle kabeh itu iwekku kabeh tanpa memikirkan yang lain. Terus ini jadi seperti ini takdir lagi ya yang menyatukan kita semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Hati kita tergerak di sini, itu siapa di sini. Ini memang waktunya sekarang harus bersatu. Ini dari teman-teman kepemerintahan ada dari LBH Jogja ini paham sekali tentang kehidupan kita nanti kedepannya gimana, tentang hukum-hukum itu udah komplit di sini. Kayaknya udah komplit. Nanti tinggal pergerakannya bagaimana ini. Info sekedar kita kan kehidupan saya kan memang jualan ya. Jualan memang kondisinya seperti ini sekarang. Kok bilangnya kok ya ada sentralisasi itu TWC itu mau apa? Pihak tertentu yang dipercaya. Nah, pihak tertentu itu belum kita kaji siapa mereka itu. Nah, itu nanti tanda tanya juga besar. Kalau kita yang di situ jualan udah lama kok tidak dapat lapak, ini kondisi sekarang teman-teman SKB ini tidak mendapatkan lapak di kampung seni itu. Bayangin rasanya bagaimana nanti. Itu mungkin ya takdir Allah lagi yang menciptakan itu. Jadi sama dengan Mas Lukman bahwa kebijakan pemerintah pusat ini belum mengakomodir warga lokal yang seharusnya menikmati Borobudur ya. Gitu Mas Lukman gitu. Ngoten niku. Sami berarti apa yang ada di pikiran di hati kita aslinya ya Gusti Allah ini menggiring ke sini ini. Nah, kami ya ingine kok keinginan gitu. Masukan untuk
mereka pemerintah pusat itu menjunjung tinggi budaya kita, keluhuran budaya kita, kearifan lokal, kui menjunjung tinggi moral, perbedaan kui memang diciptakan oleh Allah ya dari dulu itu memang tekan sekarang, tapi bukan untuk diperdebatkan. Perbedaan itu kita kaji, kita menjadi sesuatu yang indah akhirnya. Nah itu TWC nanti bagaimana caranya sing pakar-pakar itu yang nangani. Kalau kita pedagang ya intinya pokoknya bisa jualan laris gitu saja ya Mas Lukman. Ini nanti bisa diolah sedemikian rupa menjadi masyarakat sejahtera Borobudur gitu. Dengan adanya Borobudur kita tambah sejahtera gitu. Monggo Mas Lukman, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budianto. Jadi ya terima kasih kesempatannya Pak Lukman dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal ya yang terkait kenapa LBH juga hadir di sini gitu. Selain diundang, memang tadi Pak Lukman sempat bingung sejarah dulu di sini Bang Budi. Nah hari ini kita generasi yang memiliki perjuangan senior dulu gitu. Nah, awal mula kita kemarin memang karena ada laporan, ada aduan dari teman pedagang yang mendapatkan masalah. Tadi mungkin Pak Yus sudah cerita banyak lebar ya terkait itu gitu. Tapi dalam pandangan kita bahwa pedagang ini adalah merupakan kasus pedagang yang salah satu variabel di antara beberapa kasus lain. Nah, makanya tadi kan semua penduduk sini menceritakan semua masalah yang mereka alami karena ada satu kehadiran entitas di Borobudur yang menyebabkan masalah terjadi gitu. Nah, jadi seolah-olah memang di Borobudur ini ada banyak gajah yang berkelahi, kita yang jadi rumputnya gitu. Kita kayak itu pertempuran, tapi kita tidak injak, gitu kan? Kita jadi korban, dan kita tidak pernah sama sekali dipandang untuk menyuarakan hal itu. Mungkin dulu Borobudur ketika dibangun, orang-orang ketika itu sudah sejahtera, karena sejahtera maka membangun Borobudur. Sekarang justru Borobudur dikuasai oleh kelompok tertentu untuk memberi kekayaan kepada mereka, sementara rakyatnya dimiskinkan gitu hari ini gitu kira-kira. Nah maka dari itu perjuangannya tentu selain bersama teman-teman pedagang, ruang ini juga menjadi sebagai wadah konsolidasi rakyat Borobudur gitu. Kalau kami melihatnya, karena ya pihak yang kita anggap sebagai sumber masalah hari ini juga berkonsolidasi gitu. TWC mungkin sudah bergabung dalam sebuah holding namanya Injourney. Itu kan ada banyak perusahaan di dalam yang tentu mereka punya kekuatan, punya modal. Nah, ketika kita juga di Borobudur tidak bersatu, ya tentu peluang kita untuk menang juga sedikit gitu. Makanya itu penting namanya berkonsolidasi gitu. Nah, dari catatan perpres yang kami lihat bahwa ya judulnya saja kompleks taman tata kelola kompleks Candi Borobudur, tapi di dalam tidak didefinisikan apa yang dimaksud kompleks candi itu sendiri gitu. Malah yang kami lihat, kami baca dari awal sampai akhir, ruang bagi TWC diperluas gitu. Ruangnya TWC diperluas, kalau kita pakai gambaran diagram, lingkar pengaruh TWC diperluas, sementara lingkar pengaruh rakyat diperkecil gitu. Itu kentara sekali. Ya kita nggak usah terjebak lah dalam istilah-istilah teknis dalam perpres tersebut. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, memang ada ruang pengaruh yang diberikan kepada TWC lebih besar, dan juga semakin memperkecil ruang partisipasi dari masyarakat. Padahal kalau kita bicara semangat dari pengelolaan Borobudur, ya ini kita jujur aja sebenarnya, LBH juga ini Mas, ada begitu banyak peraturan tentang Borobudur, ada perpres, ada kepres, ada RPD, macam-macam, dan kita bingung mau baca yang dokumen mana gitu. Kalau bahasanya ojek di belakang kemarin kita diskusi, ya ada begitu banyak kepentingan di Borobudur yang saling berebutan gitu, sehingga berlindung di balik peraturan gitu. Meskipun pengelolaan diberikan kepada BUMN, tapi BUMN ini disetir oleh swasta. Nah, apa masalahnya? Tentu masalahnya adalah ketika swasta yang berkuasa di Borobudur, yang dikejar hanyalah keuntungan semata. Tadi disinggung sama Mas Pugu. Akhirnya profit oriented, hanya berfokus pada mengisi kantong-kantong kekayaan ya orang TWC gitu. Kekayaan akan diserap, di sini cuma dapat sampah-sampahnya. Mohon maaf gitu. Kalau mereka mengklaim bahwa Borobudur meningkat pendapatannya, meningkat kemakmurannya, kemakmuran siapa? Mungkin kita bisa mengukur tuh berapa pendapatannya warga Borobudur per bulan dan berapa pendapatannya para direksi TWC atau pegawai. Itu pasti akan ketara itu kelihatan. Siapa yang lebih mendapat keuntungan? Nah di sini corak ketidakadilannya gitu.
Nah, terus kalau kita bicara soal tadi beberapa regulasi yang mengatur tentang Borobudur, ya kami melihat bahwa sebenarnya ada beberapa undang-undang yang bisa menjadi acuan pokok selain tadi Perpres tentang RPTN itu ya. Salah satunya adalah apa? Undang-undang Cagar Budaya. Nah, undang-undang Cagar Budaya inilah yang sering kali diabaikan oleh para pengambil kebijakan gitu. Di era Pak Jokowi misalnya, Borobudur dijadikan sebagai 10 Bali baru. Padahal 10 Bali baru semua lokasinya itu beda gitu. Borobudur dia sebagai sebuah kawasan cagar budaya, sebagai sebuah kawasan konservasi tentunya ada dimensi aspek kebudayaan, spiritualitas. Sementara Bali-Bali yang lain ya dalam tanda kutip itu bukan cagar budaya. Itu ada apa? Ada Labuan Bajo, ada Mandalika, ada Danau Toba. Nah tentu pasti aspek pengelolaannya berbeda gitu. Nah otomatis ada aspek regulasi juga yang harus kita lihat. Nah kalau bicara tentang cagar budaya, asas yang paling penting dalam adalah apa? Asas partisipatif. Jadi bagaimana sebuah cagar budaya selain dilindungi, selain menjadi ruang konservasi, tapi juga bagaimana ketika ada aktivitas ekonomi di situ, hal yang atau subjek yang paling berhak, yang paling menjadi fokus utama untuk kesejahteraan adalah rakyat sekitar. Itu prinsip awalnya. Tapi kembali lagi, kita semua sudah tahu Borobudur tidak seperti itu gitu. Sejak tadi kata Ibu siapa yang ngomong terakhir Mas? Ibu tadi sejak kehadiran TWC ya, sejak kehadiran negara api, ya kan, negara api menyerang, kita sekarang seperti ini gitu. Nah, ya itu. Jadi kira-kira poin-poin saya seperti makanya kalau diberi masukan, kalau dalam pandangan LBH perlu yang namanya apa? Levelisasi kesejahteraan gitu. Apa yang dimaksud levelisasi kesejahteraan? Jadi prioritas utama ketika mau membangun kesejahteraan dari Borobudur adalah rakyat sekitar dulu gitu. Pekerja seni, seniman, budayawan, pedagang ya kan, pengelola homestay, pengelola VW, apapun itu, semua pokoknya elemen yang ada di kompleks ya, kalau kita pakai bahasa kompleks di Borobudur itu dulu menjadi level pertama. Jadi ketika lingkaran itu udah apa ya, sesuai indikator, oh ya ini mereka udah sejahtera, baru level kedua, level apa? Oke lah, monggo TWC atau monggo siapa. Jadi soal levelisasi, bukan dibalik gitu, bukan rakyatnya yang dimiskinkan, tapi yang memperoleh keuntungan paling utama adalah orang-orang yang entah dari mana asal usulnya ini gitu. Jadi ya kalau dalam pandangan LBH seperti itu, makanya prinsipnya adalah kehadiran teman-teman di sini, ruang ini menjadi ruang ini juga ya, saling tahu masalah masing-masing, sama-sama orang Budur ya, sama-sama lahir di sini, besar di sini, bagaimana bareng-bareng berjuang ya, menjadi ruang konsolidasi untuk melawan pihak-pihak yang berlindung di balik negara, berlindung di balik aturan dengan jargon-jargon pertumbuhan ekonomi. Tapi yang sebenarnya bertumbuh bukan kita, tapi mereka. Gitu. Mungkin dari itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roya. Ya. Mas Vito mungkin untuk memberikan resume jadi intinya memang ketimpangan Raperpres ini bermasalah terhadap masyarakat, tidak ada kelibatannya. Dan kemudian entitas yang disebut di dalam Raperpres itu kenapa disebut itu yang jadi masalah. Harusnya kan dalam Raperpres itu tidak boleh menyebut entitas ya. Tapi ini menyebut berarti kan sudah monopoli sekali. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung intinya saja sesuai undangan kita terkait dengan Raperpres ya. Dan Raperpres ini kan waktunya sangat pendek. Dan tadi ini waktu yang mepet ini kan tidak bisa bicarakan wacana. Dan kita butuh action. Karena kalau tidak action ya otomatis itu laju jalan terus. Nah makanya dari sini tadi baik pendapat, curhatan, keluhan macam-macam sudah didengar. Terus saiki nek Raperpres wis diparaf 4 menteri, kari berapa hari mau diteken presiden. Ini tantangan untuk kita. Arep nopo? Ini yang harus dijawab itu. Ya. Arep nopo itu kita sudah punya banyak pertimbangan sesuai tadi disampaikan sebelumnya. Ini kaitan dengan Perpres. Kalau yang dirasakan saya rasa sama semua. Cuma cara mengungkapkan, cara menarasikan itu tadi yang berbeda. Itu sama.
Sekarang itu hanya satu kata arep nopo. Arep cukup, curhat rampung, puas, sesuk turu, wis nunggu perpres tanda tangani. Ini pertanyaan saya di dalam forum ini. Kalau cukup puas dengan pertemuan ini, curhat, menyampaikan pendapat, tidak ada tindak lanjut, emang. Nah, makanya itu tadi dari Mas Agusta sudah jelas sekali ini. Wong Jawa muni wis ngalah saiki karo siji le napa? Monggo apa kuwi arep pilihan action apa arep cukup curhatan tok. Ini. Ya ini menggaris siji itu peluangnya. Makanya ini saya hanya menyimpulkan dari apa yang terjadi dari jam 10 punjul sekian sampai detik ini itu tak simpul-simpul ya itu. Ya. Itu. Karena kalau kita bicara akademis, bicara intelektual dan mengkaji pasal per pasal, itu sudah banyak, bahkan itu orang-orang pakar, profesor, doktor. Tapi ini kalau kita kepentingan lokal wis terakomodir apa belum? Kalau mau masuk mengikuti draft itu yang sudah ada, oke, kita tentukan diikuti. Tapi apa peluang di dalam Raperpres itu yang bisa bermanfaat, bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat lokal? Itu satu pilihan. Tapi kalau memang kita tidak sepaham itu, tidak mungkin kita akan mengusulkan berubah pasal ini. Klausulnya ini saya rasa dengan waktu, pertimbangan waktu yang sudah di paraf 4 menteri itu, saya rasa tidak mungkin. Mungkinnya, bisanya mungkin, itu alternatif yang ketiga, caranya dengan Mas Agus, Mas Herman tadi. Karena nek nyermati ini berapa pasal ini wis tak waca, ning ora mungkin nek itu akan dikaji ngasih detail-detail gitu. Ning intine kepiye masyarakat yo men sejahtera, intine ora di sio-sio mungkin sing secara gentes. Nah, di dalam saat ini forum ini, agar ini ada tindak lanjut, ada manfaat, tentukan saja arep nopo selanjutnya. Apa cukup sampai semene terus wis bar kuwi kok gek WA-WA-an curhatan meneh nang WA grup. Engko nek kumpul meneh yo kok men domoke kaya sing nang WA grup men iki bedane online karo darat. Terima kasih, gitu saja. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih dari Diponegoro ada ya? Untuk terakhir Mas Jack sebelum Mas Nuryanto nanti monggo sedikit mengasihkan Rahayu sedayalipun siang. Jadi saya sepakat sama Pak Wito, waktu kita sangat terbatas, tinggal menghitung hari dan waktu terus berjalan. Saya kira satu, kita harus bikin tim perumus. Ya, tim perumus segera dibentuk supaya apa? Langkah-langkahnya semakin jelas. Ya, tim perumus akan merumuskan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, untuk jangka pendek nanti tim perumus harus benar-benar kerja cepat, dan saya harap ini ada perwakilan dari beberapa elemen untuk secepatnya menyusun. Dan bidikan target kita bisa konsultasikan dengan teman-teman yang paham hukum dari LBH ataupun dari Mas Iwan dan yang lainnya, Mas Kukuh khususnya. Ya, jadi di situ agar suara ini didengar. Ya, karena apa? Selama ini kita hanya menjadi objek kebijakan. Ya, jadi akhirnya menjadi pelengkap penderita, dan kita di sini benar-benar ya, harus mulai menyusun kekompakan. Karena Borobudur itu selalu dibuat manajemen konflik. Ya, jadi jangan sampai ada manajemen konflik. Posisi kita di sini hanya melengkapi dan memperbaiki kepres. Ya, syukur-syukur
kepres yang versi kajian, ya itu yang dipakai. Karena selama ini kebijakan-kebijakan itu ya yang di Borobudur khususnya ini lemah kajian. Jadi dari BRIN sebenarnya sudah membuat kajian dan sudah membuat kepres versi kajian, tapi ini sayangnya nggak dipakai. Ya, jadi kita coba tekankan agar itu yang dipakai, sehingga di situ Borobudur bisa dikelola dengan kearifan lokal. Untuk jangka menengah, salah satunya kita juga ingin ada kajian, khususnya dari Pemda, untuk membuat kajian tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat dan tempat wisata yang dikelola oleh BUMN. Jadi kita bisa melihat dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan seterusnya. Karena kita ini tuh nggak bisa melawan hanya dengan omongan, tapi sekarang harus based on data. Ya, jadi dengan data-data ini, saya kira kita harus mempersiapkan. Dan meskipun kita itu, maaf ya, bantingan istilahnya, karena kita memang tidak punya sponsor dan seterusnya, tapi kita tetap harus memperjuangkan. Memperjuangkan itu lebih ke arah jangka panjang, ke anak putu dan identitas sebagai wong budur. Wong budur itu apa? Wong budur itu orang yang masih punya rasa handal beni terhadap Borobudur itu sendiri. Meskipun mereka itu orang luar, tapi mereka rasa handal beninya lebih tinggi daripada masyarakat lokal. Itu banyak. Karena wong lokal sendiri sekarang itu wis, maaf ya, hilang rasa handal beni. Ya. Karena memang itu didesain begitu. Wong saiki mlebu candi wae wis rada repot kok. Ya, ribet. Ya. Dan kita bisa data 10 tahun kemudian seperti apa. Dan ini akan berdampak pada kehidupan kita semua. Ya. Jadi kita dalam hal ini bukan berarti akan melakukan hal-hal yang di luar hukum, tidak. Tapi paling tidak wong budur kudu diwongke. Iki wis ditiwanci. Ngaten nggih? Nggih, ngaten mawon. Matur suwun. Rahayu. Buat tangan buat Mas. Baik, untuk terakhir dari Mas, kaitannya dengan kami kemarin karena yang disampaikan Mas tadi, wong budur itu harus dibongkar. Cuman wong ini nggak wong ini kan harus disampaikan. Intinya adalah pesannya tersampaikan ke pemerintah, tapi caranya tidak arogan. Nah ini seperti apa nanti kita mohon masukan atau usul dari teman-teman sekalian, message kepada pemerintah bahwa ini loh ada masyarakat yang harus didengar. Tidak berdasarkan apa yang mereka kira selama ini, karena yang mereka ajak adalah orang yang ditunjuk yang karena koncone tadi. Nah, kepentingan-kepentingan itu sekarang terjadi. Tadi sudah dibilang filter orang yang datang hari ini ada yang concern untuk masalah Borobudur secara real di lapangan, bahwa mereka sudah mengalami berbagai macam kejadian, melihat potensi juga semakin banyak kerusakan alam. Kemudian masyarakat di sini yang sebenarnya harus dibongkar tidak dibongkar, akhirnya menjadi konflik yang turun di lapangan. Terus Mahajaba gimana? Ya, monggo. Oke. Sugeng siang rencang-rencang Borobudur dan sekitarnya, termasuk elemen masyarakat dari dinas terkait juga Pemda. Untuk pertama-tama saya sangat apresiasi yang luar biasa dengan banyaknya elemen masyarakat yang berkumpul di sini untuk membahas masalah yang dari dulu tidak terpecahkan. Ya, dengan tadi yang disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin saya di permasalahan ini belum waktunya, tapi saya sangat apresiasi yang saya orang lokal yang mengingat atau melihat keadaan Borobudur sekarang yang anaknya bahas masalah gitu. Nggih, nonton niku sing berkelanjutan nggih, nonton rampung-rampung. Yang tadi Mbak Ati meni 40 tahun, Delongkas setengah abad nggih. Nah, dari sini
dengan banyaknya kepentingan dari pemerintah maupun mungkin yang dulu-dulu itu juga sering ya kayak gini ya. Tapi kenapa tidak berhasil ya? Itu kan menjadi koreksi masing-masing ya. Kalau orang Jawa dulu mengatakan pan-papan, apakah kita sebagai anak-anak itu udah mapan untuk menerima Borobudur menjadi bagian dari kita atau milik kita? Karena yang saya tahu nenek moyang kita itu membangun candi ya untuk kita, masyarakat sekitar sini. Nah, kalau saya memposisikan cucu dari mbah saya ikut berjuang dalam ini. Tapi ketika saya ikut berjuang juga mbah saya menangis karena mereka membangun candi untuk kebersamaan, kerukunan, bukan untuk perselisihan seperti ini. Jadi kalau saya memposisikan setelah kita berjuang, apakah kita bisa bareng-bareng bersama-sama tanpa kita sambat ke leluhur? Harusnya kita berterima kasih sudah dibangunkan candi ini bareng-bareng tanpa ada kepentingan apapun. Kita ini matur nuwun bareng dengan cara apapun. Kita mau jalan ke candi bareng, ya monggo. Kita mau apa ya, mempersatukan ya monggo. Seperti itu. Kalau Mahajapa ikut dalam ini Mas Lukman. Tapi untuk sebagai saya cucu, saya ingin menghibur leluhur. Bukan dengan membahas masalah ini kita apa ya, lunturkan masalah ini, tapi kita bareng-bareng kita ini menghibur leluhur yang sedang berduka saat ini. Nah itu. Mas Lukman. Atur nuwun. Mas Jafar. Oke, jadi ada temanya adalah menolak bala. Ya. Tentang Borobudur, margi rebutan, kalau saya pribadi sakarepku, karena saya sudah mendapatkan inti dari ajaran